Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Ridwan Alfiansyah, NIM saya 2511102242208. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang perpajakan di Indonesia. Materi ini penting untuk dipahami karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan berbagai kebutuhan masyarakat. Dalam presentasi ini, saya akan membahas pengertian pajak, jenis-jenis pajak, proses pemungutan hak dan kewajiban pajak, hingga tantangan dan masa depan perpajakan di Indonesia. Oke, yang pertama pengantar perpajakan. Perpajak Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara untuk membiayai berbagai kebutuhan publik dan pembangunan nasional. Fungsi utama pajak adalah membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah landasan hukum. Perpajakan di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang termasuk UU Pajak Penghasilan PPH dan UU Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Regulasi ini menjadi dasar pemungutan pajak yang sah dan adil bagi seluruh wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP di bawah Kementerian Keuangan bertugas mengelola dan mengawasi sistem perpajakan nasional. DJP memiliki struktur dari pusat hingga kantor pelayanan pajak di seluruh Indonesia. Slide berikutnya adalah jenis-jenis pajak di Indonesia. Jenis-jenis pajak di Indonesia ada 3, yaitu yang pertama pajak penghasilan atau PPH. Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan usaha, termasuk gaji, keuntungan usaha, dan investasi. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak tidak langsung yang dikenakan atas penyerahan barang dan jasa kena pajak dengan tarif 11%, dipungut setiap tahap produksi dan distribusi. Pajak bumi dan pembangunan atau PBB, dan pajak daerah. PBB dikenakan atas pemilikan tanah dan pembangunan, sedangkan pajak daerah mencakup pajak kendaraan, restoran, dan retribusi lokal. Selanjutnya ada kategori wajib pajak. Kategori wajib pajak ada 3 juga, yaitu yang pertama wajib pajak orang pribadi. Individu yang memperoleh penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dan wajib melaporkan SPT tahunan serta membayar pajak sesuai tarif progresif. Yang kedua ada wajib pajak badan, perusahaan, organisasi, atau entitas hukum yang menjalankan usaha di Indonesia dan dikenakan pajak penghasilan badan dengan tarif tetap sesuai peraturan. Yang ketiga ada wajib pajak lainnya, termasuk warisan yang belum terbagi, bentuk usaha tetap atau BUT, dan subjek pajak khusus lainnya yang diatur dalam ketentuan perpajakan. Slide berikutnya ada proses pemungutan pajak. Pelaporan dan pembayaran pajak wajib pajak melaporkan penghasilan melalui surat pemberitahuan SPT secara berkala. Pembayaran dilakukan melalui bank, resepsi, atau kantor pos menggunakan kode billing. Batas waktu pelaporan SPT tahunan adalah 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan usaha. Sistem e-filing dan e-trax. Direktorat Jenderal Pajak menyediakan layanan elektronik untuk memudahkan wajib pajak. E-filing memungkinkan pelapor
SPT secara online, sementara e-billing mempermudah pembayaran. Pengawasan dan audit dilakukan untuk memastikan kepatuhan dan mendeteksi potensi penghindaran pajak. Selanjutnya ada pajak penghasilan PPH. Pajak penghasilan PPH adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Subjek PPH meliputi orang pribadi dan badan usaha, sedangkan objek PPH mencakup gaji, honorarium, laba usaha, bunga, dividen, dan penghasilan lainnya. Tarif PPH orang pribadi bersifat progresif mulai dari 5% hingga 35%. Sementara tarif PPH badan sebesar 22%. Contoh jenis PPH ada pasal 21 tentang gaji karyawan, pasal 22 tentang impor, pasal 23 tentang jasa dan royalti, pasal 25 angsuran bulanan. Selanjutnya ada pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Tarif PPN ini adalah 11% dasar pengenaan pajak atau DPP, barang kena pajak atau BKP, meliputi barang berwujud dan tidak berwujud. Sedangkan jasa kena pajak atau JKP mencakup berbagai layanan yang diserahkan di wilayah Indonesia. Mekanisme kredit pajak masukan memungkinkan PKP mengurangi PPN yang dibayar saat pembelian dari PPN yang dipungut saat penjualan. Selanjutnya ada insentif dan pembebasan pajak. Insentif dan pembebasan pajak ada 3, yaitu yang pertama insentif untuk investasi dan UMKM. Pemerintah memberikan berbagai kemudahan fiskal untuk mendorong investasi dan mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui tarif pajak yang lebih rendah dan kemudahan administrasi. Yang kedua ada pembebasan PPN dan PPH tertentu. Beberapa barang dan jasa strategis dibebaskan dari PPN, sementara penghasilan tertentu seperti dividen dan bunga obligasi, pemerintah mendapat pembebasan atau pengurangan PPH. Yang ketiga adalah tax holiday dan tax allowance. Fasilitas pembebasan pajak hingga 20 tahun untuk industri pionir dan pengurangan penghasilan kena pajak untuk investasi di sektor prioritas. Baik, di slide selanjutnya ada tantangan perpajakan. Sistem perpajakan Indonesia menghadapi berbagai tantangan signifikan. Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah dengan banyak individu dan badan usaha yang belum melaporkan pajak secara benar. Penghindaran dan pengelakan pajak menjadi masalah serius yang mengurangi penerimaan negara. Kompleksitas peraturan perpajakan juga menyulitkan wajib pajak dalam memahami kewajiban mereka. Selain itu, kesenjangan teknologi dan kurangnya sosialisasi menghambat modernisasi sistem pajak. Ada gambar di samping, bisa kita lihat pada gambar di samping, kepatuhan pajak itu terpantau di angka 35%. Kasus penghindaran pajak ada di angka 28%. Kompleksitas regulasi ada di angka 45%. Kesenjangan teknologi ada di angka 40%. Selanjutnya adalah reformasi dan digitalisasi pajak. Perkembangan terbaru dalam sistem perpajakan di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam digitalisasi. Implementasi e-filing memudahkan wajib pajak melaporkan SPT secara online. Sementara e-Bupot menyederhanakan pembuatan bukti potong pajak. Sistem ini meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan pajak.
pemanfaatan data, dan kecerdasan buatan AI untuk audit pajak, memperkuat pengawasan kepatuhan pajak digital dan penerapan PPN atas transaksi elektronik, memperluas basis pajak di era ekonomi digital, memastikan keadilan bagi semua pelaku usaha baik konvensional maupun digital. Baik, slide selanjutnya ada hak dan kewajiban. Hak kewajiban pajak itu ada 4, yaitu yang pertama mendaftarkan diri untuk NPWP. Yang kedua, melaporkan SPT tepat waktu. Yang ketiga, membayar pajak sesuai ketentuan. Yang keempat, ada menyelenggarakan pembuktian. Berikutnya ada hak wajib pajak. Hak wajib pajak itu meliputi 4 bagian, yaitu mendapatkan informasi perpajakan, mengajukan pemberatan dan banding, mengajukan restitusi pajak, dan mekanisme pengaduan tersedia. Dan selanjutnya ada penegakan dan sanksi pajak. Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan sanksi tegas untuk menegakkan kepatuhan. Sanksi administrasi meliputi denda, keterlambatan pelaporan dan pembayaran, serta bunga atas kekurangan pajak. Sanksi pidana diterapkan untuk pelanggaran berat seperti penggelapan pajak dan ancaman hukuman penjara dan denda berlipat ganda. Proses pemeriksaan dilakukan oleh DJP untuk memverifikasi kebenaran pelaporan wajib pajak. Penyelidikan pajak dilakukan bila ditemukan indikasi tindakan pidana, contoh kasus termasuk manipulasi faktur pajak dan penggelapan PPh yang berujung pada hukuman pidana. Slide selanjutnya ada masa depan perpajakan di Indonesia. Masa depan perpajakan di Indonesia ada tiga bagian, yaitu pertama, perluasan basis pajak digital untuk menjangkau ekonomi digital yang berkembang pesat, termasuk e-commerce, fintech, dan transaksi cryptocurrency sebagai sumber penerima baru. Yang kedua, peningkatan edukasi dan kesadaran pajak melalui sosialisasi masif, kurikulum pendidikan, dan kampanye publik untuk membangun budaya kepatuhan pajak sukarela. Yang ketiga, ada pembuatan teknologi layanan online dan kolaborasi lintas institusi untuk menciptakan sistem perpajakan yang terintegrasi, efisien, dan transparan. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam presentasi ini. Semoga informasi mengenai perpajakan di Indonesia bermanfaat. Silakan ajukan pertanyaan atau diskusi lebih lanjut mengenai topik yang telah dibahas. Baik, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Melalui sistem perpajakan yang baik, pemerintah dapat membiayai berbagai program demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OBS. Berhenti.